terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung Jakarta sejak Senin pagi. Nadiem datang ke Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem Makarim selaku Kemendikbud periode 2019-2024 sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa 3 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Agung memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah pada 20 Mei 2025 lalu. Atas dugaan kasus tersebut, 3 staf khusus Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Namun Juristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran kala itu Juristan sedang berada di luar negeri. Pemeriksaan kepada Fiona dan Ibrahim Arif, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan pemanggilan ketiga mantan staf khusus Nadiem Makarim tersebut untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam dugaan tindak korupsi tersebut. Staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Meski belum terbukti keterlibatannya, Kejaksaan Agung melarang Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hingga kini proses penyidikan terus berlanjut. Selain Nadiem Makarim, Jampitsus Kejaksaan Agung hari ini juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan diperiksa untuk keempat kalinya dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan ke PT Sritex. Iwan tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 9.40 Senin pagi. Ia datang bersama 4 orang tim pengacaranya. Iwan tampak mengenakan kemeja batik, jaket berwarna biru tua, serta celana panjang hitam. Ia tidak berkomentar apapun kepada awak media, hanya melambaikan tangan ke kamera sambil berjalan masuk menuju gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Iwan dimintai keterangan tentang kasus korupsi pemberian kredit pada PT Sritex saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar. Dalam sidang tersebut, ahli sarankan Jokowi bersaksi di kasus Tom Lembong. Kemudian ahli sebelumnya yang dipanggil
Kemudian ada ahli kedua yang mulia atas nama Sidang Tom Lembong kali ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli. Dalam sidang, Tom Lembong menyebut keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung. Ia juga menyampaikan bahwa keterangan para saksi di persidangan telah jelas menyebut adanya arahan dari Presiden untuk menangani kelangkaan pangan. Menurutnya, itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil pada saat itu. Ya, mungkin yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga dilibatkan melalui penugasan ya. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.